Top 10 YouTuber Local Brand Perfume sepanjang 2023. Welcome back with me, Adrian Wangi, Bransis, dimanapun lu semuanya berada. Bersama dengan gue lagi di sini. Seperti biasa kita akan mengulas seputaran wewangian. Tapi pada kesempatan kali ini gue akan ulas sesuatu yang berbeda. Karena ini sudah di penghujung tahun 2023. Biasanya kan yang direkap itu adalah produk-produk parfum yang disukai, diminati, dan sebagainya begitu ya. Dan itu sudah biasa dan sudah banyak banget yang melakukannya. Pada kesempatan kali ini kok gue kepikiran pengen top 10 YouTuber perfume local brand. Siapa aja di antara mereka yang masuk ke urutan-urutannya, keberapa dan seterusnya. Adakah di antara dari YouTuber kesayangan lu, kesukaan lu, mereka masuk di urutan keberapa dalam hal mengulas parfum lokal? Nah, check this out ya. Dan ini disclaimer saja, ini berdasarkan yang mengonten di YouTube atau berdasarkan teman-teman reviewer yang di YouTube. Jadi bukan hitungan yang di TikTok ataupun juga yang di IG. Walaupun ada salah satu di antara YouTuber yang nanti gue akan pilih ada di urutan keberapa ketika mereka mengulas parfum lokal, ya, berdasarkan jumlah ulasan dalam 1 tahun ini mereka mengulas lokalan tuh berapa banyak. Gue sudah hitung ya, dari 10 YouTuber yang gue pilih ini, nanti grade-nya ataupun tingkatannya ya berdasarkan jumlah ulasan lokal brand di tahun ini. Kira-kira ada berapa banyak. Dan ulasan itu kadang ada satu video, satu brand. Ada kadang satu video, 3 brand atau 4 brand yang mereka ulas. Dan itu semua gua gabungin. Jadi hitungannya adalah per brand. Jadi misalkan ada satu video diulas sama seorang YouTuber ya, dan dia mengulasnya misalkan 5 brand. Nah, berarti 5 hitungannya. Tapi kalau misalkan ada satu brand tapi ada 5 varian, maka dia tetap berhitung 1 hitungan ulasannya. Kayak begitu ya. Itu dasar perhitungannya. Ini disclaimer aja. Jadi jangan sampai, oh perasaan banyak deh dan seterusnya. Mungkin ada di antara lo yang nonton, perasaan si YouTuber ini banyak deh. Perasaan ini banyak nggak? Nggak. Jadi gue coba hitung, gue kalkulasi, gue rekap totalannya adalah sebegitu banyaknya. Jadi berdasarkan ulasan brand lokal perfume dalam setahun. Jadi seperti itu ya hitungan ulasannya, jumlah ulasannya berdasarkan itu. Oke, yang kedua, mungkin ada di antara YouTuber yang gua hadirkan ini ada di urutan tertentu dan lo ngerasa perasaan dia banyak deh ngulas parfum lokal. Ya, bisa jadi yang diulas tuh bukan di YouTube tapi di TikTok ya, atau mungkin di IG lebih dominan. Nah, itu memang tidak gua hitung secara khusus terutama yang di TikTok karena nanti biar edisi khusus saja. Kali ini adalah hitungan ulasan yang di YouTube, dan dari sebagian YouTuber itu gue coba gabungin juga yang ketika dia ngulas secara khusus di IG. Jadi digabung. Jadi gue pengen mengapresiasi aja. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran untuk lu semuanya Bransis, kira-kira top 10 YouTuber local brand perfume siapa aja. Let's check this out. Gue akan mulai dari urutan ke 10. Ini sebenarnya YouTuber sudah cukup lama sepengetahuan gue. Seingat gue ada di 2 tahun di belakang kalau nggak salah gue ya. Tolong koreksi kalau salah. Tapi belakangan dia lagi sering ngontennya di TikTok. Sayangnya hitungannya nggak masuk kalau jumlah ulasan di TikTok. Saat ini yang di YouTube aja. Jadi masuk ke urutan 10 adalah YouTuber yang namanya Perfume and Character. Biasanya gue tahu panggilannya Tom aja. Gue pernah lihat konten yang dibuat di YouTube juga di TikTok belakangan ini, ngebawainnya asik, santai gitu ya, ngulas parfum lokalnya tuh enjoy banget, terus bahasanya kekinian banget, bahasanya tuh apa ya, nyetrum banget atau pacing banget dengan generasi sekarang ini. Jadi asik lah. Jadi kalau misalkan lu nonton ulasannya Perfume and Character ini, lu akan kebawa suasana santainya gitu, dan dia bisa ngebanding-bandingin antara satu varian dengan varian yang lain, terus mana yang lebih enak, mana yang lebih oke, atau bisa ngasih pandangan mana yang menurut penciumannya oke. Dan yang paling seru lagi yang gue suka dari Perfume and Character, walaupun dia ada di urutan 10, adalah dia nggak ngandelin apa yang tercatat di Fragrantica ataupun juga yang tercatat di box. Biasanya suka ada kan di box itu urutan
top, mid, dan base-nya gitu. Nah, dia nggak berdasarkan itu, tapi bener-bener berdasarkan pengalaman penciuman pribadinya. Yes, ada di urutan ke-10. Perfume and Character masuk urutan 10 karena dalam tahun ini dia hanya mengulas di YouTube ya, hanya mengulas 3 ulasan perfume yang gue bisa rekap di tahun 2023 ini. Tapi sebenarnya di TikTok banyak banget. Yang ke-9 ada, yes, Fragrance Penpals. Selama 1 tahun ini, 2023, gue merekap ada sekitar 11 ulasan parfum lokal di YouTube-nya Fragrance Penpals. Yang menarik dari konten YouTube-nya Fragrance Penpals ini, gua sangat seneng, suka banget dengan visualnya. Jadi dimanjain banget visualnya. Kalau misalkan kita nonton Fragrance Penpals lagi ngebahas local perfume, yang pertama kalau gua ngerasa banget enjoy ngelihat visualnya, pengambilan gambarnya, kemudian juga angle-nya, pencahayaannya, top banget, top banget. Jadi kalau misalkan lo pengen nonton ulasan local perfume yang secara visual dimanjain banget, Fragrance Penpals sudah paling bener untuk lo bisa tonton. Secara ulasan, wah, udah nggak bisa diragukan lagi menurut gua, karena mereka nih selalu punya dasar histori ketika ngulas dan selalu ngulik. Itu yang gua bener-bener salut. Effortnya itu luar biasa karena dia ngulik banget, terus dia riset gitu dan nggak mau salah nyampein, berusaha untuk tidak salah untuk menyampaikannya. Jadi dia benar-benar coba cari info-info gitu atas local brand. Jadi nggak cukup sekedar diinformasikan oleh brandnya, habis itu selesai sudah, enggak. Jadi buat lo Bransis yang suka nonton Fragrance Penpals, yes, mereka benar-benar sangat concern ketika mengulas local brand, itu benar-benar berusaha banget untuk ngasih, menyajikan yang terbaik. Terutama scentnya, mereka serius banget untuk nyobain, sniffing, dengan preferensi yang mereka miliki, itu top banget. Yang ke-8, ada siapa nih? Yes, Indocent. Aduh, Bro Tri, how are you today? Bro Tri masuk ke urutan ke-8 berdasarkan jumlah ulasan lokal brand di YouTube ya. Di YouTube itu ada sekitar 20 ulasan lokal brand di YouTube. Indocent ini yang paling seru di 2023 menurut gua itu adalah improvement dari sisi sound, karena ini kalau salah tolong koreksi ya, tapi gua ngerasa di 2023 ini ya dia improve banget tuh, pakai mikrofon di depan gitu, seru banget. Jadi kayak ngulasnya tuh serasa di podcast gitu ya, ngebawainnya juga asik. Dan yang paling seru yang gue suka dari Indocent itu adalah ngebawainnya itu berusaha banget dia untuk jujur gitu, berusaha banget untuk nyampein apa adanya berdasarkan penciuman hidungnya. Dan yang paling seru lagi biasanya suka ngajak tandem calon bininya ya. Amin ya kan. Dan gue suka respon-respon polos asli natural dari siapa namanya, Shelby. Shelby sih, kenapa jadi Shelby? Selfie ya kan? Ya, halo Selfie. Indocent di urutan ke-8. Nah, urutan ke-7 ada. Nah, ini nih apa ya? Silent tapi surely ya, slowly but surely. Jadi gua ngerasa ini beliau ini YouTuber yang sudah lama juga ya, dari 2 tahun terakhir lalu kalau tidak salah gua. Yes, siapa lagi kalau bukan The Scientist. Ya, Bro Rifki Lana. Scientist urutan ke-7 itu ada 28 ulasan dalam 1 tahun ini gua rekap. Pokoknya kayaknya local brand kalau tidak ngirim produk promonya atau produk PR-nya ke beliau kayaknya nggak sah, karena pasti akan selalu dikirim kepada beliau. Dan yang gue suka dari kontennya The Scientist itu ngebawainnya tuh selalu tempatnya sama, jadi kayak ngengker gitu ya, kayak khas gitu. Kalau lihat The Scientist pasti ingat dengan ruangan yang agak-agak wide gitu, terus posisinya dari atas kameranya, terus The Scientist ngebawainnya kayak yang cool-cool gitu, terus benar-benar berusaha untuk menyampaikannya sepenuh hati sesuai dengan pengalaman pribadinya dan selalu memberikan dari sudut pandang yang positif. That's a good point. Tapi bukan berarti ngebagus-bagusin, tidak. Itu yang gue bisa rasakan. The Scientist ini adalah YouTuber perfume di Indonesia yang ketika ngebawain review ulasan parfum lokal itu benar-benar appreciating banget, benar-benar berusaha ngambil angle yang positif dari si varian tersebut ya, tanpa kemudian membuat hal-hal yang menjadi kurang nyaman disimaknya dari si brand yang lagi diulasnya tersebut. Tapi kita bisa nangkep apa yang kurang dengan cara yang positif. Urutan ke-6, yes, ini jangan kaget karena benar-benar berdasarkan data yang gua hitung rekapannya. Ada
Mike Indofrex. Mike Indofrex masuk urutan yang ke-6. Ada kurang lebih 41 ulasan dalam 1 tahun ini. Satu hal yang menarik dari Mike Indofrex ini, no debat. Totalitasnya, integritasnya, loyalitasnya terhadap dunia perfumery, jempol. Tambah 4 di bawah nih, nggak kelihatan ya jempol gua, 4-4-nya gua naikin. Benar, walaupun ada di urutan ke-6 ya, tapi ini berdasarkan jumlah ulasan dalam setahun. Tapi sebenarnya Mike Indofrex ini sangat-sangat loyal, sangat-sangat concern. Terbukti dari apa? Dia ngebuat akun khusus bahkan untuk lokal brand. Kenapa kok cuma 41 ulasan dalam 1 tahun ya? Kali ulasan parfumnya cuma lokal doang ya? Enggak, karena Mike Indofrex ini ya kita tahu adalah YouTuber terbesar di Indonesia dengan jumlah subscribernya 150.000 lebih untuk yang di akun utamanya. Ya tentu yang diulas nggak hanya lokal, banyak banget varian-varian lain atau banyak banget brand-brand lain dari luar ataupun juga dari yang clone dan sebagainya, yang ini gue salut banget dengan segitu banyaknya brand-brand yang ada, yang gue yakin pasti banyak approach ke dia, tapi dia bisa ngatur-ngaturnya, dan ini gue salut banget bisa diatur dengan cara ngebuat akun khusus YouTube yang untuk lokalan. Kalau bicara tentang nyimak Indofrex, nggak usah diraguin lagi. Pembahasannya asik banget, sangat persuasif. Jadi kalau misalkan dengar ulasannya Indofrex, lihat dan dengar ulasannya Indofrex, itu pasti kita tuh kayak ngerasa terpersuasi gitu. Kayak terhipnosis dengan kata-katanya. Sekali lagi, hati-hati ya kalau buka YouTube-nya Mike Indofrex. Pasti keracunan. Urutan ke-5 ada, wah ini sebenarnya pendatang baru di dalam dunia YouTube perfume, yang gue lupa ya apakah tahun lalu, apakah 2 tahun lalu, kurang tahu persisnya. Tapi yang gue rasakan impresinya ketika DM-an gitu sama beliau ini, orangnya sangat-sangat sopan, orangnya ramah banget, orangnya asik banget, orangnya tuh komunikatif banget, terus sangat apresiatif, positif. Yes, urutan ke-5 ada Fuji Chris. Dengan jumlah ulasannya di tahun 2023 ini ada 46 ulasan local brand perfume. Wow. Gue suka banget ciri khas dari Fuji Chris itu ketika misalkan dia unboxing gitu ya. Gue suka juga nyimak atau juga suka nonton di konten yang di IG-nya gitu ya, ataupun juga yang di YouTube-nya. Itu kayak ada suasana yang lucu, yang fun, yang yang santai, suasana yang humoris gitu dengan background lucu-lucunya itu. Itu yang bikin suka senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Itu pas gitu ya, backsoundnya tuh dengan si local brand yang diulas itu kayak matching gitu. Dan kesannya itu ringan, nuansanya humor gitu, nuansanya tuh lucu, nggak terlalu berat. Jadi enjoy, nyimaknya tuh easy listening banget itu ulasannya. Jadi kalau misalkan lu pengen tahu ulasan parfum lokal tapi easy listening, Fuji Chris sudah asik banget. Dan fokus ke voice-nya, karena memang selama ini nggak pernah munculin visualnya, tapi itu jadi ciri khasnya. Voice-nya itu enjoyful ya, gue ngerasain begitu. Fuji Chris urutan ke-5. Urutan ke-4 ada siapakah ini? Wah, ini tidak lain dan tidak bukan yang urutan ke-4 dengan jumlah ulasan dalam 1 tahun ini di YouTube-nya berjumlah 50 ulasan local brand di YouTube-nya. Yes, Glam Dewi. Halo Mbak Glam. Urutan ke-5 Mbak Glam Dewi. Selama 1 tahun ini ngulas local brand itu gua hitung ada 50 kali ya, atau ada 50 ulasan. Yang tadi gua bilang itu kadang satu video ada beberapa brand gitu ya. Nah, pokoknya di jumlah jamnya segitulah. Kalau seandainya kurang, mohon dimaafkan. Kalau seandainya lebih ya nggak apa-apa juga. Karena gue ngitungnya berusaha ngitung beberapa kali gitu, bener nggak sih ya. Gue coba hitung setidaknya dari setiap yang tadi gue sebutkan jumlah ulasannya, gue hitung 2-3 kali diulang-ulang gitu. Takut salah gitu ya, tapi terakhir gue hitung 50 ulasan Mbak untuk yang 2023 ini ya, untuk lokal brand. Ada yang kadang lokal brandnya sama ya nggak apa-apa. Pokoknya satu video kalau ngulas lokal brand ya terhitung. Mbak Glam Dewi yang gue suka tentunya adalah kejulitannya in the positive ways. Gue selalu kangen gitu loh dengan apa ya, julit serunya gitu terhadap lokal brand. Tapi itu keren banget loh Mbak Dewi, keren banget. Gue suka banget. Jadi kalau misalnya lu Bro Isis pengen tahu ulasan yang apa adanya, yang jujur, yang nggak dibuat-buat, bukan berarti yang lain berarti nggak apa adanya. Enggak, ini kita bicara style delivery ya. Jadi gue suka banget cara deliverynya Mbak Glam Dewi itu
itu natural, kemudian benar-benar berdasarkan apa yang dirasakannya, pengalaman yang dialaminya, dan nggak peduliin durasi. Jadi kalau misalkan lo emang pengen dapet yang detail, terus kayak storytelling, itu Mbak Glenn Dewi banget udah. Ya, jadi kalau misalkan lo, aduh kok lama banget, ya memang stylenya beliau begitu, gitu. Jadi kalau misalkan lo ngerasa kayak kelamaan, ya cari yang lain saja, yang lebih cepat. Tapi buat lo yang memang pengen detail, pengen dapat storytellingnya, pengen dapat behind the story-nya, and the way, bahkan ya yang paling seru lagi, gue pernah saking beliau mendalaminya dalam mengontennya, dan saking beliau itu meresapi, itu pernah ada beberapa brand yang bikin dirinya terharu gitu ya, saking dia apresiatifnya terhadap brand tersebut. Tuh top banget Mbak Dewi, top banget, sumpah ini gua nggak peres ya, sampai kayak terharu gitu, sampai kayak ngembeng gitu air matanya. Tuh gue lupa ya waktu itu bahas apa ya, lokal brand yang alien object atau apa gitu ya, yang kok kayaknya impresif banget buat Mbak Glenn Dewi, dan itu membuat dirinya terharu saking bangganya terhadap lokal brand yang keren. Nah jadi kalau lu pengen dapetin preferensi lokal brand versi apa adanya, versi jujur julid tapi in the positive ways ya, yang benar-benar pengen dapetin real response yang benar-benar apa adanya, udah deh, Mbak Glenn Dewi udah jadi pilihan yang paling tepat. Glenn Dewi. Siapakah urutan yang ketiga? Yes, urutan yang ketiga ini seru sih menurut gua. Tiap tahun tuh selalu improve gitu. Gua ngerasa mereka karena memang ada lebih dari satu ya. Dulu berangkat mereka ini lebih dari satu yang nge-review, ada 6-7. Udah bisa ketebak ya, siapa dong? Udah bisa ketebak ya. Kalau nggak salah gue dulu tahun 2020-an gitu ya, mereka berlima apa berempat, gue lupa. Tapi intinya mereka dulu banyak gitu ya. Terus gue ingat banget dulu yang di-review itu adalah bau darah gitu-gitu ya. Kalau gue LSM, Secretion Magnifique, itu yang mereka ulas pertama banget kalau nggak salah gue ya. Kalau salah tolong koreksi saat itu. Tapi berkembang dengan waktu, saat ini mereka komposisinya menjadi berdua saja. Yes, siapa lagi kalau bukan Fragolicious ID. Yes, Ko Steve sama Cevera. Dua sejoli yang selalu barengan terus ya. Dengan jumlah ulasan dalam satu tahun, ulasan lokalnya ada 53 ulasan dalam satu tahun ini yang gua gabung di YouTube dan juga di IG. Di YouTube memang tahun ini nggak terlalu banyak nih Fragolicious ID, tapi di IG-nya banyak. Jadi gue coba gabungin aja. Kenapa kok digabungin? Ya karena gue basicnya adalah dari YouTube awalnya kan, tapi kemudian belakangan lebih sering di IG, dan biasanya berdua tuh, Ko Steve sama Cevera, dan biasanya ngulasnya lebih dari satu brand perfume, dan itu gue jumlah-jumlahnya totalnya dalam satu tahun tuh ada 53 perfume. Yang seru banget dari Fragolicious ID, Ko Steve dan Cevera itu adalah ngebawainnya tuh seru gitu loh, ketawa ketiwi. Jadi kalau misalkan lu pengen tahu ulasan lokal brand dengan pembawaan yang ketawa ketiwi gitu, yang heboh gitu, yang semangat, udah Fragolicious.id itu jawaban yang paling bener ya. Enjoy banget. Terus, nah yang paling seru lagi ketika ngulas perfumenya itu mereka tuh punya dua sudut pandang dalam satu scene. Nah itu seru tuh. Jadi kita bisa tahu pandangannya Cevera kayak gimana, pandangannya Ko Steven kayak gimana. Jadi kita bisa dapatkan gambaran, satu kali nonton bisa dapat dua point of view gitu kan. Nah itu yang paling seru. Kemudian juga mereka tidak hanya sebatas cerita tentang top mid to base, tapi bicara mana yang paling dominan nih dari parfum lokal yang diulasnya tersebut, aromanya yang paling oke, sisi apanya nih gitu ya. Itu yang paling menarik dari Fragolicious.id. Urutan ketiga, siapa nih urutan yang kedua? Nah urutan kedua ini adalah seorang yang sangat konsisten, seorang yang sangat ramah menurut gue. Yes, beliau adalah sosok YouTuber yang asalnya sama kayak The Scientist dari kota Bali, yaitu ya, Mbak Dayu. Ya, Mbak Dayu. Congratulations urutan kedua. Karena Mbak Dayu dalam satu tahun ini ngulas lokal brand. Jumlahnya sebanyak 55 ulasan lokal brand dalam satu tahun ini, 2023. Mbak Dayu ini gue seneng banget ketika ngulas itu, santai ngebawainnya. Terus menjelaskan notesnya itu bisa kegambar dengan mudah, mencoba mencari komparasinya dengan parfum lain juga dapat gitu. Dan terus yang berikutnya lagi yang paling seru itu nuansa Balinya itu bisa nyampe loh. Apalagi kalau misalnya lagi reviewnya pas di outdoor gitu ya, di outdoor terus ada background pohon kelapa gitu ya, atau taman-taman gitu, gue langsung wah serasa di Bali.
Itu seru banget ya. Terus ngasih pandangannya juga pandangan-pandangan yang in the positive ways, terus yang benar-benar bisa memberikan hal yang positif ya bagi yang menontonnya atas ulasan parfum lokal tersebut. Urutan kedua, Mbak Dayu. Sampai kita di urutan yang pertama. Penasaran? Ya, urutan pertama ini seorang yang menurut gua suaranya tuh apa ya, mikrofonik banget. Suaranya tuh kayak suara penyiar. Kalau lagi ngomong tuh kayak penyiar gitu ya. Dan gua rasa kalau dia jadi penyiar ini enak banget suaranya gitu. Selain sebenarnya Fragrance Fan Pulse juga secara audio tuh asik banget didengarnya, enjoy visual dan auditorial. Tapi kalau yang satu ini, especially kalau misalkan nggak lihat videonya pun atau nggak lihat visualnya, cukup dengar audionya aja tuh nyaman banget suaranya. Jadi enjoy banget. Yes, urutan pertama, congratulations buat Mbak Marvi. Mbak Marvi, congrats ya. Masuk urutan pertama, kenapa? Karena jumlah ulasan lokal brandnya dalam 1 tahun ini berjumlah 103 ulasan brand lokal perfume di tahun 2023. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali Mbak Marvi, 103 ulasan dalam 1 tahun untuk lokal brand, luar biasa. Pasti tidak ada satupun lokal brand yang terlewat. Jadi kalau misalkan lu Broensis pengen tahu ulasan lokal brand, kayaknya yang pertama dicek ini, YouTube-nya Mbak Marvi. Jadi kalau misalkan lagi pengen tahu lokal brand, coba cari di Mbak Marvi, pasti udah diulas tuh. Kecenderungannya begitu ya. Dan yang paling seru nih dari Mbak Marvi untuk ngulas lokal brand itu adalah satu, voice-nya itu nyamanin banget. Jadi kalau kita nonton beliau itu kayak kita lagi sambil denger radio. Bahkan kita nggak nonton videonya pun cukup dengar suaranya tuh udah nyaman banget, udah kayak penyiar aja gitu ya. Yang berikutnya lagi yang paling asik dari Mbak Marvi ini ketika ngulas lokal brand itu kayak lagi nyampein tatap-tatapan gini loh gitu. Jadi kayak cerita antara orang yang lagi berkomunikasi berdua gitu, kayak dua arah gini loh. Jadi kita tuh kayak diajak ngomong sama si Mbak Marvi. Kayak Mbak Marvi tuh lagi ngomong sama kita terhadap lokal brand itu. Itu asik karena tatapan matanya, suaranya itu kayak langsung ke kita. Persis kayak juga Mbak Glam juga kayak gitu tuh. Yang gua rasain ini kayak ngomong gitu. Berikutnya yang paling menarik ketika konten atau ketika ngulas lokal brand itu selalu mencari sisi positif dari si brand yang akan diangkat. Walaupun bukan berarti juga sisi yang kurangnya tidak kemudian diulas. Somehow ada beberapa yang dirasa ini masih perlu diimprove, itu akan disampaikan juga dengan cara komunikasinya. Ya, sekali lagi congratulations buat Mbak Marvi yang masuk urutan pertama. Yeay. Oke, itu semuanya Broensis ya. Top 10 YouTuber local brand perfume in 2023. Itu tadi semua yang gue sudah ulas. Pasti ada di antara lo yang bertanya-tanya, gimana dengan Adrien Wangi? Berapa banyak ulasannya dalam 1 tahun ini? Saya nggak mau masukin ke dalam urutan top 10 ya, karena nggak aci dong. Wah, apalagi nggak aci itu? Nggak aci apa nggak terigu? Apalah lagi. Ya pokoknya nggak pas lah kalau gue juga masuk. Tapi yang pasti gue sempat gue pribadi itu ngulas lokal brand. Nggak ngulas sih, ngelakuin public reaction untuk lokal brand dan beberapa diantaranya review. Itu hanya ada 18 ulasan aja. Belum sebanyak kalian semuanya, terutama Mbak Marvi. Aduh, top banget. Frago seru banget di tengah kesibukannya, gue yakin. Civera sibuk, Kostif juga sibuk, Mbak Glam juga sama. Tapi hebat loh, hebat. Kalian semua hebat, luar biasa, saudara-saudara. Layak jadi panutan untuk konten. Semoga tahun 2024 saya bisa lebih bersemangat untuk bisa konten lebih banyak lagi seperti yang masuk dalam jajaran top 10 ini. Anyway, ada juga beberapa yang mungkin pernah ada di YouTube tapi nggak gue masukin di top 10 ya karena udah lama banget nggak konten juga dan sekarang berpindah ke platform lain. Ya mungkin next time gue akan hadirkan untuk yang basisnya platform lain, apakah TikTok, apakah IG, nanti kita coba lihat. Tapi yang pasti di tahun 2023 ini gue pengen mengapresiasi teman-teman YouTuber, gue pengen apresiasi. Thank you so much sudah menjadi bagian dari perjalanan parfum di Indonesia dengan memberikan ulasan-ulasan yang keren dan positif. Oke, Broensis, buat lo yang baru aja nyimak, don't forget to like, share, and subscribe. Everyone will be right back. See you. Bye-bye. Happy New Year!